ya. Berjumpa lagi bersama saya dalam channel Kutuban. Baiklah, kali ini saya akan berbagi materi yaitu MAPAL, mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 2 dengan judul Sarana dan Peralatan Budidaya Ikan Hias. Jadi buat teman-teman yang masih duduk di kelas 9, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya, jadi sarana dan peralatan budidaya ikan hias. Ada apa saja? Yang pertama yaitu ada satu benih ikan hias, ya. Jadi yang pertama itu yang ke satu benih ikan hias. Apa itu benih ikan hias? Benih adalah ikan dari mulai menetas sampai ukuran tertentu. Ikan yang akan digunakan tergantung jenis budidaya yang dilakukan. Pada fase pembesaran, biasanya pemeliharaan dimulai dari ukuran benih. Benih yang dapat digunakan berumur 7 hari. Dipilih benih yang sehat, berenang dengan gesit, dan lincah. Kemudian yang kedua ada pakan. Ya, di sini ada pakan. Pakan merupakan sumber energi dan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan. Pakan yang dapat diberikan kepada ikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami adalah pakan yang terdapat di alam atau dari alam. Biasanya berbentuk organisme. Pakan alami yang digunakan untuk ikan hias dan benih adalah plankton. Plankton adalah organisme yang hidup melayang-layang pada perairan. Adapun plankton terbagi menjadi dua, yaitu plankton yang bersifat hewani dalam kurung zooplankton dan plankton yang bersifat nabati dalam kurung fitoplankton. Ketiga, ya, tadi nomor 2 pakan. 3 adalah obat-obatan. Obat-obatan. Pada pemeliharaan atau pembudidayaan ikan hias, seringkali mengalami masalah berupa penyakit. Namun, hal tersebut dapat dihindari dengan cara mengendalikan kualitas air agar tetap stabil. Adapun jenis-jenis obat-obatan yang digunakan untuk ikan yaitu Methylene Blue untuk penyakit yang disebarkan oleh jamur, Kalium permanganate untuk penyakit yang disebabkan oleh jamur, Malasid Grain untuk penyakit yang disebabkan oleh parasit golongan protozoa. Langsung lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini ada wadah budidaya ikan hias. Wadah budidaya ikan hias merupakan tempat untuk memelihara ikan tersebut. Adapun wadah ikan hias ini dapat kita lakukan di mana saja. Yang terpenting adalah menentukan pemilihan wadah budidaya yang tepat. Kemudian nih wadah budidaya ikan hias apa aja? Ya, di sini berikut ini jenis-jenis wadah budidaya ikan hias. Apa itu? A. Kolam. Kolam yang biasa digunakan untuk pemeliharaan ikan hias adalah jenis kolam permanen, dalam kurung terbuat dari tembok, atau yang dibuat dari terpal dengan kondisi air yang jernih. Kondisi ini bertujuan agar ikan hias yang dipelihara bisa dilihat secara jelas sebagai objek hiasan dan bebas dari penyakit. Kolam pemeliharaan ini harus dilengkapi dengan saluran inlet dalam kurung air masuk dan outlet dalam kurung air keluar. Untuk jenis ikan yang dipelihara di kolam ini biasanya berukuran besar seperti koi, arwana, dan ikan aligator. Pada umumnya, kolam untuk pembudidayaan ikan hias berbentuk persegi 4, persegi panjang, bulat, trapesium, segitiga, bahkan tidak beraturan. Hal ini disesuaikan dengan
kondisi lahan, dan lokasi yang ada. Namun yang sering digunakan adalah kolam yang berbentuk persegi 4 dan persegi panjang. Kemudian apalagi? Bak. Bak yang umum digunakan dalam budidaya ikan hias adalah bak fiber. Wadah bak ini digunakan karena praktis dan mampu berada di lahan yang sempit. Biasanya, ikan hias yang dipelihara di bak adalah ikan hias yang berukuran kecil, tetapi dalam jumlah yang banyak. Bak pemeliharaan dapat berbentuk persegi panjang atau bulat. Lanjut, apalagi? Yang C, akuarium. Akuarium adalah salah satu bak wadah budidaya yang digunakan untuk pemeliharaan sekaligus ajang hiburan bagi penggemar ikan karena mampu menjadi penyegar dari kejenuhan. Akuarium yang digunakan dalam budidaya ikan hias berbentuk persegi panjang, segi 8, atau tidak beraturan. Fungsi lain dari akuarium adalah wadah yang paling memungkinkan untuk dilakukan proses budidaya di setiap tempat, sehingga sangat fleksibel. Dalam akuarium juga dilengkapi dengan sistem aerasi, yaitu proses pengaliran udara atau oksigen. Selain itu juga dibutuhkan filter agar kualitas air dalam akuarium terjaga dalam kondisi baik. Nah, itulah wadah budidaya ikan hias ada 3 ya. A. Kolam, B. Bak, C. Akuarium. Nah, selanjutnya tadi nomor 4 wadah budidaya ikan hias. Sekarang nomor 5. Apa nomor 5? Instalasi aerasi. Instalasi aerasi. Setelah wadah untuk pemeliharaan ikan hias tersedia dan dengan kualitas yang baik, kita juga harus memperhatikan instalasi aerasinya. Instalasi aerasi biasanya tidak terlalu kencang, maka di ujung selang aerasi biasanya menggunakan batu aerasi. Aerasi dapat diatur dengan menggunakan keran aerasi. Aerasi sendiri merupakan peralatan akuarium yang sangat penting, di mana mesin ini berfungsi untuk menghasilkan dalam kurung gelembung-gelembung oksigen dalam air. Semakin kecil permukaan gelembung oksigen yang dihasilkan, semakin mudah bagi air untuk menyerap oksigen tersebut. Adapun manfaat instalasi aerasi antara lain: A. Mensuplai oksigen dalam air, dalam kurung meningkatkan kadar oksigen dalam air. B. Menghasilkan cukup arus yang disukai oleh beberapa jenis ikan dan membuat air tersirkulasi. C. Membawa hawa panas dalam air ke permukaan, sehingga air terhindar dari suhu panas yang berlebih. Nah, baiklah teman-teman, itulah ringkasan dari sarana dan peralatan budidaya ikan hias. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bermanfaat yang sedang belajar di kelas 9 tentang budidaya ikan hias. Dari saya kurang lebihnya cukup sekian. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.